اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب خلقه وضعت الجبين صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه مع القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 turun Mustafa Ahmad
لأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام.
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Kami mohon untuk ibu-ibu perwakilan dari ibu-ibu untuk simbol saja penyerahan ibu raja. Silakan, mohon izin ibu, silakan untuk perwakilan dari ibu-ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah berkat Maulid ya, yang dalamnya biasa apa namanya kalau bahasa Bantennya yaitu hancengan atau panjang ya. Nah, kita dilihat di sini ada bunga-bunga ya, di dalamnya itu ada telur. Yang harus masjid daripada Bapak Tujuan, silakan. Yang di belakang ya, foto. Ya. Iya. Ngopi itu. Saya tuh. Enggak, itu ajain gampang. Oh, yang mah. Baik. Insya Allah setelah selesai. Karaoke. Iya. Semoga berkah ya. Alhamdulillah ini adalah berkat maulid kita. Sederhana tapi berkesan. Baik, untuk ini mohon ibu-ibu mohon izin. Baik, nah kita ibu-ibu assalamualaikum di sini Pak ya Allah. Dok, kita aduh, dok, kita aduh. Oke, dok, kita salah. Mantap dunia itu lain. Bapak Ketua Yayasan, silakan Pak. Masa kecil licin Pak. Penyerahan yaitu bermaulud dari Ketua BMKP kepada Bapak Ketua Yayasan Islam Jami. Selanjutnya penyerahan bermaulud untuk Bapak Ustadz kita. Mohon izin Ustadz, silakan. Dikasih oleh-oleh nanti. Alhamdulillah. Asal tadi Pak. Selanjutnya penyerahan bakat maulid kepada dari Ketua KMPI ke Bapak Ustadz kita, Bapak Ustadz Cepi Mahali. Selanjutnya penyerahan untuk Bapak Imam kita. Haji foto dulu. Wali sirap. Kenaun dong. Rumah macam yang pakai bari rupiah bensin dia. Nabi mah, ya. Bukan. Dan
Penyerahan kota selanjutnya yaitu dari Ketua MPI ke Bapak Imam kita, Bapak Ustaz Haji Hafizun. Satu lagi, Haji Gub Hadrom, perwakilan Hadrom, mungkin. Silakan, perwakilan Hadrom, Pak Ari, Pak Ari. Selanjutnya penyerahan buku mulut yaitu ke perwakilan grup Hadrom. Tolong Pak, apa Pak? Baik, alhamdulillah. Selalu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekali lagi sama-sama. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang jawab salam saya, kita doakan cepat berangkat haji. Amin. Yang tidak jawab salam saya, kita doakan suaminya nikah lagi. Amin. Amin. Oh, suaminya nikah lagi. Biar suaminya tidak nikah lagi, salamnya dijawab sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas nggak Bu? Terima kasih. Bapak Ibu apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat? Sehat. Bapak-bapak masih semangat? Semangat. Kita doakan seluruh jemaah yang hadir pada malam ini umurnya dipanjangkan dan barokah. Amin. Dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Rizkinya mudah. Amin. Pekerjaannya berkah. Amin. Keluarganya sakinah. Amin. Anak-anaknya soleh. Amin. Yang masih jomblo cepat menikah. Amin. Yang sudah menikah bisa nambah. Amin. Cucunya Pak Haji ya, bukan istrinya. Punya rumah, mobilnya mewah. Amin. Uangnya melimpah. Amin. Banyak sawah. Hutangnya punah. Bisa haji ke Mekah. Dan nanti ketika meninggal dunia husnul Khatimah.
Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Udah lengkap belum Bu doanya? Belum. Alhamdulillahilladzi tasofa bil kamalat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyida bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi alladzina fa'alul hasanat wastanabul munkarat. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, juama, asatid, asatidah, para kiai, para ajengan, para ustad, para ustadah. Alhamdulillah luar biasa kegiatan kita malam ini dihadiri oleh banyak kiai. Di depan kita ada Kiai Haji Hafrizon, kemudian ini guru kita Kiai Suhaimi, orang tua kita Kiai Haji Thohir, ya, Ustadz Jaini, dan para kiai-kiai yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Takdiman wa takriman lahum. Mudah-mudahan para kiai-kiai kita ini dipanjangkan umurnya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi beliau pernah bersabda, "Man jalasa aliman paka'an nama jalasani fid dunya. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah." Barang siapa yang pernah duduk bersama para alim ulama, para kiai, para ustadz, maka sungguh kata Nabi, orang itu pernah duduk sama seperti pernah duduk bersama dengan aku di dunia. Dan barang siapa yang pernah duduk bersama dengan aku di dunia, maka aku akan dudukan dia bersama dengan aku nanti di sorga. Amin. Makanya sering-sering kita silaturahmi dengan para alim ulama, para kiai, para ustadz, ya. Mereka adalah warasatul anbiya, warisan para nabi. Kita doakan guru-guru kita diberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, sehat lahir, sehat batin, dan yang paling penting dompetnya pun selalu sehat. Amin. Ya, jangan sampai kempes dompet kiai itu. Yang sama-sama kita hormati para tokoh masyarakat, Bapak Ketua RT, Bapak Ketua RW, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, keluarga besar Banten yang sama-sama hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, yang saya hormati, yang saya muliakan, dan mudah-mudahan kehadiran kita pada hari ini di tempat yang penuh dengan keberkahan ini akan menjadi wasilah dan sababiyah untuk mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Kita masih diberikan umur panjang, kesempatan dan kesehatan sampai pada hari ini kita masih berada di dalam bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang istimewa, yaitu bulan Rabiul Awal. Coba Ibu, Rabiul Awal ini bulan keberapa? Bulan keberapa Bu? Bulan keberapa? Bulan ke-5, pinter ya. Coba kita hitung sama-sama. Kalau bapak-bapaknya nggak usah dikatanya. Nanti kalau salah malu pula. Ya, nah, yang pertama bulan Muharram, 2 Safar, 3 Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadi Awal, Jumadi Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan,
Syawal, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Jadi Rabiul Awal ini bulan keberapa, Bu? Kelima. Ya, bulan ketiga. Coba pakai lagu lah biar pada hafal semuanya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab dan Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, 12. Sebagaimana kita maklumi bersama bahwasanya di bulan Rabiul Awal ini ada peristiwa maha dahsyat, peristiwa agung, peristiwa luar biasa yang akan mengubah peradaban umat manusia di muka bumi ini, yaitu dilahirkannya junjunan kita, Habibana wa Nabiyana, Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya Bapak Ibu, bulan Rabiul Awal ini banyak yang menyebutnya bulan Maulid. Kalau kata orang Banten mah bulan Mulud, ya. Nah, orang Jawa bilangnya apa? Mulud, ya. Nah, Maulid ini kalau kata santri Bapak Ibu disebutnya isim zaman, isim makan. Maulid, walada yalidu wiladatan, bahwa walidun wadaka mauludun, lid latalid maulidun maulidun, ya. Artinya nama, tempat dan waktu dilahirkan. Cuma sudah pasti Bapak Ibu, ketika yang disebut adalah maulid, yang dimaksud adalah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tempatnya, beliau itu lahirnya di Mekah, bukan di Baloi Center, ya, di Mekah Ibu. Pada hari Senin, tanggal 12, bulannya bulan Rabiul Awal, bertepatan dengan 20 April tahun 571 Masehi. Sudah lama, ya. Sekarang 2021. Nabi lahir tahun 571 Masehi. Siapa baginda Nabi itu? Ada yang nanya nih. Beliau itu adalah manusia, Bapak Ibu, bukan jin, bukan malaikat. Dan ini Allah tegaskan di dalam surat Al-Kahfi, Qul innama ana basyarum mislukum, sama seperti kita, ya. Beliau itu manusia. Cuma walaupun beliau manusia sama seperti kita, kualitasnya yang berbeda. Inilah yang disebut dengan basyarun laisa kal basar. Memang perbedaannya sedikit. Kalau Nabi itu kan sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan, ya. Kalau Nabi itu sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur, ya. Nah, ini nih beda, ada perbedaan, kualitasnya yang berbeda. Manusia biasa tapi kualitasnya yang berbeda. Nabi itu tidur, kita juga tidur. Cuma kalau Nabi tidur itu matanya saja, hatinya dikir, ingat kepada Allah. Kalau kita kan udah matanya tidur, hatinya tidur, ngorok lagi, ya. Nah, kita sholat, Nabi juga sholat sama. Kita sholat malam, Nabi juga sholat malam. Cuma Bapak Ibu, kalau Nabi sholat malam itu sepanjang malam, kakinya sampai bengkak, kelamaan berdiri, kelamaan sujud. Di sini juga saya tahu banyak yang kakinya bengkak. Cuma bukan gara-gara sholat, asam urat, ya. Ini baginda Nabi, beliau manusia sama seperti kita, tapi kualitasnya yang berbeda. Siapa namanya baginda Nabi itu? Malam ini kita cerita baginda Nabi saja. Kita cerita tentang Nabi saja. Siapa namanya? Namanya adalah Muhammad, ya. Siapa, Bu? Muhammad. Kenapa beliau ini diberi nama Muhammad? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada dua alasannya. Yang pertama, beliau diberi nama Muhammad, ternyata ibunya. Siapa ibunya Nabi?
Aminah. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy. Inilah yang penuh suka duka, inilah kisah yang penuh suka duka, oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Ini ibunya Bu Aminah ya, ketika sedang mengandung Nabi, beliau pernah didatangi oleh malaikat Jibril, sebagaimana yang dicatat oleh Syekh Ja'far Al-Barjanji, wasamihi ida wadatihi Muhammadan li'annahu satu mad'ubah. Malaikat Jibril datang kepada Aminah, kemudian kata malaikat Jibril, Aminah wasamihi ida wadatihi Muhammadan, nanti kalau kamu melahirkan, beri nama anakmu itu adalah Muhammad. Ya, sudah diilhamkan, dicatat Pak oleh Aminah. Ternyata ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, Aminah ketika sedang mengandung Nabi, beliau ini betul-betul dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasakan ibu-ibu kalau lagi hamil itu susah, ya, sulit. Kalau Aminah itu bahagia dari awal kehamilan. Tiap-tiap awal bulan beliau didatangi oleh nabi-nabi terdahulu. Bulan pertama didatangi oleh Nabi Adam, bulan kedua didatangi oleh Nabi Idris, bulan ketiga didatangi oleh Nabi Nuh, sampai di bulan ke-9 didatangi oleh Nabi Isa alaihi salam. Ada apa para nabi ini datang kepada Aminah? Mereka menyampaikan salam kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan memberikan kabar gembira kepada Aminah bahwasanya Aminah sedang mengandung Sayyidul Mursalin, rajanya para nabi, rajanya para rasul. Kemudian ibu Aminah ini ketika sedang hamil gak mendapatkan kesulitan. Kok seperti itu? La kabiru batnuh. Ketika sedang hamil Nabi, Aminah itu perutnya gak besar. Biasanya kan ibu-ibu kalau lagi hamil ya perutnya besar. Ibu-ibu pernah hamil semua? Nah ya, jangankan tengkurap ya, miring pun susah. Oh, perutnya besar. Aminah lah kabiru batnuh. Kemudian Aminah ini ketika sedang hamil tidak ngidam. Wah ini nih yang bikin bapak-bapak susah kalau istrinya lagi hamil, suka ngidam. Untung kalau ngidamnya yang gampang Pak. Ini ada ibu-ibu di Batam ngidam lagi hamil, pengen jumpa Roma Irama. Wah ya, Roma Irama kan di Jakarta di sana. Suaminya tiap malam sampai muter nyari kaset Roma Irama. Ternyata betul, begitu melahirkan anaknya brewok mirip Roma Irama. Ya, nah. Ini Aminah tidak ngidam. Kemudian malaikat Jibril datang. Kata malaikat Jibril, Aminah wasamihi ida wadatihi Muhammadan. Kalau kamu melahirkan, beri nama anakmu itu adalah Muhammad. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, kakeknya Abdul Muthalib memang sudah mempersiapkan. Kan biasa Pak Haji ya, kalau istri kita lagi hamil, kita siapkan nama. Kalau nanti lahirnya laki-laki, namanya ini. Kalau perempuan, namanya ini. Ini Abdul Muthalib pun sudah mempersiapkan. Pokoknya nanti kalau Aminah melahirkan anaknya laki-laki, akan saya kasih nama Muhammad. Ternyata betul Pak. Begitu Aminah melahirkan anaknya laki-laki, kompak antara Abdul Muthalib dengan Aminah memberi nama kepada bayi itu adalah Muhammad. Abdul Muthalib senang sekali Bapak Ibu. Itu Muhammad yang masih bayi digendong oleh Abdul Muthalib, kemudian dibawa ke Ka'bah,
diputarkan 7 kali putaran. Tawaf, Abdul Muthalib menggendong Muhammad. Saya temukan satu tradisi, Pak RW, ya. Kita jumpai ini khususnya di Batam ini, kalau ada anak bayi sambil dicukur rambutnya, dibacakan marhaba, itu di tengah-tengah jemaah suka diputarkan 7 kali putaran. Ternyata ini bukan tradisi saja, bukan budaya saja, ini mengikuti kepada apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib untuk cucunya Muhammad. Makanya Pak Haji jangan dikurangin, ya. Nah, 3 kali aja katanya. Dari sananya pun 7, ya. Cuma dulu mah mutar di Ka'bah. Ini orang-orang Mekah bertanya kepada Abdul Muthalib, Abdul Muthalib, itu bayi siapa? Kata Abdul Muthalib, ini cucu saya. Siapa namanya? Namanya adalah Muhammad. Saat itu Pak, di Mekah belum ada orang yang namanya Muhammad. Namanya Abu-Abu saja. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, Abu Dapur, ya, dan Abu-Abu yang lainnya. Makanya begitu mereka mendengar cucu Abdul Muthalib namanya Muhammad, kaget. Kenapa Abdul Muthalib dikasih nama Muhammad? Apa jawaban Abdul Muthalib? Muhammad itu artinya bagus. Artinya apa? Orang yang terpuji. Jadi saya berharap cucu saya ini menjadi orang yang terpuji di bumi, kemudian terpuji di langit. Oh, ya, seperti itu. Makanya Bapak Ibu, baginda Nabi pernah berpesan kepada para orang tua. Kata beliau, akrimu auladakum wa ahsinu asma'akum. Muliakan anak-anak kalian dan berilah nama anak-anak kalian itu dengan nama yang bagus. Jangan sembarangan nih ngasih nama kepada anak itu, harus yang bagus. Nama yang bagus dan yang bagaimana? 2 Pak. Yang pertama, nama yang bagus itu kita belajar kepada Abdul Muthalib adalah nama yang memiliki arti yang bagus. Jadi usahakan Bapak Ibu, anak kita, cucu kita, namanya itu ada artinya dan artinya bagus. Kenapa harus bagus artinya? Nama itu doa. Jadi kalau bagus artinya, mudah-mudahan saja anak kita akhlaknya, perilakunya, budi pekertinya sesuai dengan arti daripada namanya itu. Ya, Bapak dari Banten, dari Sunda, kasih nama anak dengan nama Sunda boleh, asalkan bagus artinya. Saya orang Jawa, kasih nama anak dengan nama Jawa boleh, asalkan bagus artinya. Kalau di Jawa tuh Pak banyak, kalau punya anak laki-laki itu suka dikasih nama Selamat. Ada nggak di sini Pak Selamat? Ya, kenapa dikasih nama Selamat? Biar selamat aja. Makanya betul itu. Ketabrak beca selamat, ya. Masuk parit selamat. Nah, kenapa namanya luar biasa tuh? Selamat. Kalau di kampung kita Pak Haji ya, di sana saya dari Cianjur, Pak Haji dari Banten. Itu kalau anak laki-laki itu banyak yang dikasih nama Asep. Di sini ada nggak yang namanya Asep nih? Kiai-kiai kita. Orang Banten ada yang Asep di sini. Kenapa dikasih nama Asep? Asep itu artinya bagus Bu. Apa? Asep, tampan, ganteng. Jadi kata orang tuanya, walaupun bapaknya jelek, ibunya pesek, anak saya mah jangan jelek kayak saya. Makanya dikasih nama Asep. Ya, nah, alhamdulillah sekarang mah di Batam pun udah banyak Asep. Ya, Asep Suhaimi nih, ya, nah, Asep Saifuddin, ya, Asep Saifullah, apalagi di Bandung Bapak Ibu, gudangnya Asep itu di sana. Itu kalau di Bandung sampai-sampai ada reuni Asep. Pokoknya anggotanya Asep semua. Sampai-sampai tukang parkirannya pun Asep. Ya, nah, boleh kasih nama Asep. Dulu kita Pak punya presiden. Yang kedua, almarhum Haji Muhammad Soeharto. 2 kalimat tuh dari Jawa. Yang pertama Su, yang kedua Harto. Su itu artinya ningrat, bangsawan. Kalau Harto artinya apa? Harta, uang, kekayaan. Jadi orang tuanya berharap anak saya jadi bangsawan, kemudian banyak harta. Kan betul. 32 tahun jadi presiden. Sawahnya banyak, kebunnya luas, ya, uangnya numpuk. Makanya boleh
Bapak ibu juga kalau punya anak laki-laki, cucu laki-laki, kasih nama Suharto. Ya, nah, asal jangan Sumanto. Ya, nanti gigit orang. Pak, cucunya cewek, cowok, siapa namanya? Syaitonir Rajim. Kok Syaitonir Rajim ada di Al-Quran? Gak boleh ya. Kenapa? Gak bagus artinya. Setan yang terkutuk. Ibu cucunya cewek, cowok, cewek, siapa namanya? Siti Jahanam. Wah ya. Kenapa Siti Jahanam? Banyak Jahanam tuh di Quran. Itu gak bagus ya. Gak boleh. Kenapa? Gak bagus artinya neraka. Nah, kasih nama dengan nama yang bagus, nama yang memiliki arti yang bagus. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, nama yang bagus itu adalah nama Islam. Tiap-tiap agama itu kan punya nama-nama khas. Kristen ada nama khasnya, Hindu ada nama khasnya, Islam pun ada nama khasnya. Kalau nama khas Islam itu boleh menggunakan nama-nama Allah, Asmaul Husna, Abdurrahman, Abdurrauf, ya, atau nama-nama Nabi, nama istri-istri Nabi, putri-putri Nabi. Kenapa nama anak kita itu harus menggunakan nama Islam? Karena nanti Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di padang mahsyar ketika manusia dibangkitkan dan dipanggil satu persatu dari mulai Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad yang terakhir, itu dipanggilnya tidak mengikuti urutan tahun kelahiran. Tidak. Jadi yang lahir tahun 1 belum tentu dipanggil duluan. Tapi orang yang pertama dipanggil itu adalah orang yang menggunakan nama-nama Islam. Ohir duluan tuh, ya, nah, nama Islam itu Muhtar, ya, nah, itu duluan. Kalau Suhaimi terakhir itu, ya, nah, bukan nama Islam, ya, nah, Haprijon, ya, terakhir itu, ya, nah. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dulu ketika presiden kita almarhum Haji Muhammad Soeharto melaksanakan ibadah haji, selesai ibadah haji, beliau namanya diislamkan oleh Haji Arab, ya, ditambahkan dengan Muhammad supaya apa? Menjadi namanya nama Islam. Kalau sekarang bukan Hafrijon aja, udah Haji Muhammad Hafrijon, ya, nah, udah jadi nama Islam ini. Ini juga sama nih, Haji Muhammad Suhaimi, ya, nah, udah diislamkan namanya itu. Islamkan namanya supaya apa? Nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dipanggilnya lebih cepat, tidak lama nunggu di padang mahsyar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, siapa keluarga Nabi? Tadi kita sudah cerita namanya, kemudian waktu kelahirannya. Siapa keluarganya? Kalau ayahnya namanya Abdullah, ya. Ibunya namanya Aminah. Abdullah putra Abdul Muthalib, Abdul Muthalib putra Hashim, Hashim putra Abdi Manaf, Abdi Manaf putra Qusay, Qusay putra Kilab, Kilab putra Murrah, Murrah putra Ka'ab, Ka'ab putra Lu'ay, Lu'ay putra Golib, Golib putra Pihir, Pihir putra Malik, Malik putra Nador, Nador putra Kinanah, Kinanah putra Huzaimah, Huzaimah putra Mudrikah, Mudrikah putra Ilyas, Ilyas putra Mudhar, Mudhar putra Nizar, Nizar putra Ma'ad, Ma'ad putra Adnan. 21 kakek Nabi. Ibu-ibu jangankan kakek Nabi, kakek sendiri aja banyak yang lupa. Ya. Ibu anak siapa, Bu? Anak ayah. Masih ingat nama ayah? Harus, ya. Ayah anak siapa, Ibu? Anak kakek. Masih ingat nama kakek? Alhamdulillah. Coba kakek anak siapa? Ya, baru 3 udah lupa tuh. Kakek anak Uyut, Uyut anak Bau, Bau anak Gudeg-gudeg, Gudeg-gudeg anak Jangawareng, Jangawareng anak Tumpang Galeng, Tumpang Galeng anak Balukang Nangkub, ya. Balukang Nangkub anak Kakait Siwur. Nah, ini baginda Nabi ini. Mau tambah lagi? Boleh. Adnan putra Adad, Adad putra Mahal, Mahal putra Nabat, Nabat putra Taruh, Taruh putra Arwi, Arwi putra Arpasad, Arpasad putra Nabi Ismail, Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim alaihi salam.
sampai Nabi Ibrahim saja. Kalau sampai Nabi Adam, subuh siap ceramah. Ya, nah ternyata Bapak Ibu, dari kakek Nabi Adnan yang ke-21 sampai ayah Nabi Abdullah itu semuanya hanif. Apa hanif itu? Menyembah kepada Allah. Walaupun pada saat itu khususnya di Mekah sana dilanda satu krisis akhlak, krisis agama, namanya jahiliyah. Manusia Tuhannya macam-macam. Ada yang menyembah api, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah berhala. Tapi dari kakek Nabi Adnan sampai ayah Nabi Abdullah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah. Kemarin kita pernah ya agak ramai itu di media sosial, katanya keluar orang tua Nabi itu di neraka. Itu salah tuh. Itu tidak sopan itu. Ya, nah, itu dari kakek Nabi Adnan sampai ayah Nabi Abdullah semuanya hanif, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang belum Islam, karena pada saat itu Islam belum hadir di muka bumi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang paling penting untuk kita saat ini yang harus kita garis bawahi, bahwasanya kelahiran baginda Nabi itu adalah anugerah. Kelahiran baginda Nabi ini adalah karunia, nikmat yang sangat agung, bukan hanya untuk umat manusia, tapi untuk seluruh alam semesta di muka bumi ini. Kelahiran baginda Nabi itu adalah rahmatan lil alamin. Kita sering mendengar Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya nikmat terbesar itu adalah iman dan Islam. Betul. Tapi sesungguhnya nikmat terbesar itu adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita nggak akan tahu iman, kita nggak akan kenal Islam kalau Nabi Muhammad tidak lahir ke muka bumi ini. Di dunia ini nggak akan ada sholat, bulan Ramadan itu nggak akan indah, nggak akan ada puasa, kita nggak akan nyari bukaan, kemudian tidak akan ada Idul Fitri, tidak akan ada silaturahmi, anak tidak akan patuh kepada orang tua, suami istri tidak akan saling mencintai, sesama muslim saling menghargai kalau Nabi Muhammad tidak lahir ke muka bumi ini. Kenapa? Karena itulah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai kan Allah berfirman dalam hadis qudsi, laulaka lama khalaqtu aflak. Tidaklah aku ciptakan langit, tidaklah aku ciptakan bumi, tidaklah aku ciptakan isinya, kalau tidak aku ciptakan wahai engkau Muhammad. Jadi Pak, adanya langit, adanya bumi, adanya kita, bahkan adanya sorga, adanya neraka, itu adalah karena adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahun 90 kan lagunya, ibu-ibu hafal dari Nasidaria. Di langit ada matahari bersinar menerangi bumi, di bumi ada para nabi utusan Rabbul Izzati. Nabi Muhammad mataharinya dunia. Teroret. Nah, dulu makan lagu tuh pakai teroret. Ya, nah, lalala. Dunia ini nggak akan indah, nggak akan bersinar sampai kita betah di dunia ini kalau Nabi Muhammad tidak lahir ke dunia ini. Bahkan Bapak Ibu, kenapa sa'ah ijabah, waktu dikabulkan doa itu adalah sepertiga malam? Kita kan sering berdoa kepada Allah, siang berdoa, sore berdoa, pagi berdoa, petang berdoa. Kok doa kita susah dikabulkan oleh Allah? Cobalah Bapak Ibu berdoa pada waktu-waktu mustajab, sa'ah ijabah. Barang siapa yang berdoa pada waktu tersebut, dijamin doanya akan dikabulkan. Kapan itu? Di antaranya adalah sepertiga malam. Kenapa sepertiga malam menjadi waktu dikabulkannya doa? Karena Nabi Muhammad lahirnya di sepertiga malam. Tuh. Mungkin kalau Nabi Muhammad lahirnya pagi, sa'ah ijabah itu pagi. Kalau Nabi Muhammad lahirnya siang, sa'ah ijabah itu adalah siang. Tapi karena Nabi Muhammad lahirnya di sepertiga malam, sehingga sa'ah ijabah adalah di sepertiga malam. Apalagi untuk ibu-ibu nih, untuk perempuan, baginda Nabi ini adalah pahlawan. Orang yang pertama kali memuliakan perempuan, mengangkat harkat, derajat, martabat kaum wanita, itu adalah Nabi Muhammad
Sallallahu alaihi wasallam. Dulu Bu, sebelum Nabi lahir, perempuan itu adalah makhluk terhina. Murah perempuan itu. Tempatnya cuma 3 saja. Dapur, sumur, kasur. Dapur, sumur, kasur. Gitu aja Bu. Dapur, sumur, kasur. Perempuan itu nggak boleh belajar. Perempuan nggak boleh berjuang. Itu aja tempatnya. Dapur, sumur, kasur. Bahkan orang-orang jahiliyah Pak, kalau istrinya melahirkan, anaknya perempuan dicekek. Nah, dibunuh, dikubur hidup-hidup. Padahal mereka nggak sadar. Lahir dari perempuan, kemudian dibesarkan oleh perempuan, dan butuh kepada perempuan. Ternyata begitu Nabi Muhammad lahir, Islam hadir di muka bumi ini, baginda Nabi muliakan perempuan. Perempuan menjadi makhluk yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Nabi pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasul, kalau ayah saya manggil, ibu saya manggil, siapa yang harus saya dahulukan?" Apa jawaban Nabi? "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasul?" "Ibumu." "Siapa lagi ya Rasul?" "Baru ayahmu." Ibu disebut 3 kali, ayah 1 kali. Ibu boleh 3, ayah 1. Boleh nggak Bu? Pak Haji Thohir yang duluan. Ya, nah, kalau saya baru niat aja. Katanya kan kalau untuk kebaikan harus ada niat. Ya, urusan jadi dan tidak itu urusan Allah. Ya, nah, Pak RW nanti nyusul. Ya, ibu 3, ayah 1. Kenapa ibu disebut 3 kali, ayah 1 kali? Ternyata ibu ini melakukan 3 hal yang tidak bisa dilakukan oleh ayah. Apa itu? Yang pertama, ibu mengandung. Ibu hamil. Walaupun ayah bisa mandiin anak, bisa suapin anak, tapi ayah tidak bisa hamil. Kalau ayah bisa hamil, pasti ibu-ibu minta gantian. Ya, ibu udah 3 kali nih. Nanti yang keempat ayah ya. Kemudian yang kedua, ibu melahirkan. Walaupun ayah bisa kerja keras, cari uang banyak, tapi ayah tidak bisa melahirkan. Melahirkan itu sakit nggak Bu? Sakit. Makanya luar biasa pahalanya. Sampai-sampai kalau ada seorang perempuan melahirkan, ternyata wafat, maka dia wafat dalam keadaan syahid, masuk surga tanpa hisaban, tidak akan ketemu dengan siksa kubur. Hebat ya. Ayah nggak bisa melahirkan, tapi walaupun melahirkan sakit ibu, ada yang lebih sakit dari melahirkan. Apa itu? Disunat. Ya, ibu pernah melahirkan, saya pernah disunat. Melahirkan sakit, tapi disunat lebih sakit daripada melahirkan. Walaupun melahirkan sakit, ibu-ibu melahirkan ada yang sampai 5 kali. Ya. Tapi disunat saking sakitnya, tidak ada bapak-bapak yang disunat sampai 2 kali. Walaupun habis disunat dibeliin sepeda, ya. Kalau sekarang mah dibeliin handphone, saya nggak mau Pak, ya. Disunat 2 kali. Kasihan nanti istri saya. Makanya harus sayang sama suami itu Bu. Perjuangannya berat, ya. Disunat. Kemudian yang ketiga, ibu itu menyusui, bapak tidak bisa menyusui. Cuma bisa beliin susu saja. Nah, ya, makanya ibu disebut 3 kali oleh Nabi, ayah 1 kali. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Ini jari kita nih Pak, ada 5. Di antara jari yang 5 ini ada yang sangat istimewa. Biasa kita pakai selfie. Namanya apa? Ibu jari. Ada hari nasional juga namanya hari ibu, gak ada yang namanya hari bapak. Tuh. Setelah perempuan ini dimuliakan oleh baginda Nabi, perempuan diperbolehkan untuk berjuang, perempuan diajarkan untuk belajar, maka hadirlah di muka bumi ini perempuan-perempuan besar. Di Mekah sana ada Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, dilanjutkan dengan Fatimah Az-Zahra, diikuti oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan bukan hanya di Mekah sana, di Indonesia pun hadir perempuan-perempuan besar. Di Jawa Barat ada Dewi Sartika, di Jawa Tengah ada Raden Ajeng Kartini,
Kemudian di Lampung sana ada Fatmawati Soekarno Putri. Dari Aceh siapa? Cut Nyadin. Ada lagi Cut Mutia. Diikuti oleh Cut Keke, Cut Tari, Cut Meme, ya, dan cut-cut yang lainnya. Ini siapa orang yang pertama kali mengangkat harkat derajat martabat kaum perempuan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang betul-betul ya, yang betul-betul kita sadari bahwa ini adalah sebuah anugerah dan karunia kita oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nih bahkan patut dan harus kita syukuri. Nabi Musa alaihi salam, beliau membaca di kitab Taurat bahwasanya di akhir zaman ada umat yang terbaik, lebih baik daripada umat-umat sebelumnya. Ketika beliau bertanya, "Ya Allah, umat siapa itu?" Kata Allah, "Itu adalah umat Nabi Muhammad." Kalau begitu jadikan saya sebagai umat Nabi Muhammad. Gak bisa Musa, kata Allah, Nabi Muhammadnya pun belum lahir. Kita nggak usah minta, langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Nabi Muhammad ini umat yang terakhir Bapak Ibu, tapi yang pertama kali akan masuk surga. Umat-umat yang lain gak akan ke surga kalau umat Nabi Muhammad belum masuk surga semuanya. Kemudian Pak, kalau umat Nabi Muhammad berkeinginan untuk berbuat kebaikan, sebelum dia melakukan kebaikan itu, pahalanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kan luar biasa tuh. Hadis tentang thalabul ilmi itu. Manin taqola liyat ta'allama ilman ghufiralahu qabla ayah tua. Barang siapa yang punya niat, barang siapa yang punya rencana, baru niat aja, baru rencana aja, liyat ta'allama ilman, mau ngaji. Nanti jam 8:30 saya mau ke halaman Masjid Jami, mau ikut pengajian. Ghufiralahu qabla ayah tua. Sebelum kakinya melangkah, dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk umat Nabi Muhammad. Apalagi kalau jadi melangkah, tiap-tiap langkahnya itu akan dicatat oleh Allah menjadi ampunan bagi dosa-dosa kita. Ibu dari rumah sampai ke sini berapa langkah? 50 langkah. 50 dosa diampuni oleh Allah. Bapak dari rumah sampai ke sini berapa langkah? 100 langkah. 100 dosa diampuni oleh Allah. Makanya kalau yang rumahnya dekat mutar dulu, ya, nah ke sana. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau mau ngaji jangan naik motor, ya, jalan kaki aja. Biar banyak langkahnya yang dicatat oleh Allah menjadi ampunan bagi dosa-dosa kita. Ini hebat umat Muhammad. Tapi sebaliknya Pak, kalau umat Nabi Muhammad berkeinginan untuk berbuat maksiat, dosanya tidak akan dicatat kalau betul-betul dia tidak melakukan maksiat tersebut. Ini besok hari Minggu hilang sama istri, Bu, besok Bapak off kerja nih, Bapak nggak kerja, jadi mau ngapain Pak? Bapak mau nyopet aja, misalkan. Itu istrinya berdoa Pak, ya Allah mudah-mudahan gak jadi nyopet. Allah bilang kepada malaikat, malaikat jangan dicatat dulu dosanya, tunggu sampai betul-betul dia nyopet. Alhamdulillah Bu, doa istrinya dikabul oleh Allah. Dari subuh hujan sampai maghrib, gak jadi nyopetnya, gak jadi dosanya diampun, dia jadi dosanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh ya, hebat umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, walaupun umat Nabi Muhammad umurnya pendek-pendek, kok pendek-pendek dibanding dengan umat yang lain? Umat terdahulu jauh. Ketika Nabi ditanya, ya Rasul, umur umatmu itu berapa? Kata Nabi, baina sitin au sab'in, antara 60 dan 70. Yang sudah 60 tenang saja, insya Allah kita doakan panjang umur, ya. Nah Pak Haji, ya, nah mudah-mudahan panjang umur. Tapi walaupun umurnya pendek-pendek Bapak Ibu, untuk umat Nabi Muhammad ini banyak diskon dari Allah. Makanya umat Nabi Muhammad mah kalau belanja sukanya yang diskon-diskon. Diskon teh apa? Harganya bagus, barangnya bagus, tapi harganya murah. Jadi Bu, kalau umat Nabi Muhammad itu ibadahnya itu nggak berat, mudah saja, ringan saja, bahkan murah, tapi pahalanya luar biasa. Coba yang tiap hari rakaatani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma biha. 2 rakaat sebelum fajar
itu kalau dibandingkan dengan dunia dan isinya lebih berat 2 rakaat sebelum fajar. Apa 2 rakaat sebelum fajar? Qobliyah subuh. Hanya ibu-ibu sebelum sholat subuh itu sholat dulu 2 rakaat, namanya qobliyah subuh. Cuma biasanya kita bisa semangat qobliyah subuh kalau bangunnya awal waktu. Kalau bangunnya setengah 6 boro-boro qobliyah subuh, sholat subuhnya pun abrug-abrugan ya, ketinggalan mau ke pasar. Apalagi bangunnya jam 7, usolinya pun diganti, bukan usoli fardhu subhi tapi usoli fardhu subha, subuh campur duha ya. Nah, ini untuk umat Nabi Muhammad. Bahkan kalau kita mau lanjut habis sholat subuh, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, silahkan mau di rumah mau di masjid berjamaahnya awal waktu, kemudian dia berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, duduk, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat, namanya sholat Isra. Itu pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh tanpa dikurangi sedikit pun juga. Ini untuk umat Nabi Muhammad. Umroh itu mahal bu, Desember baru buka ya. Haji pun nggak tahu kapan kita bisa berangkat, tapi kita bisa dapat pahala haji dan umroh tiap hari. Ibu malam ini bilang sama suaminya, Pak, besok sarapannya ibu siapin jam 7, agak telat. Kenapa? Ibu mau umroh dulu. Kok umroh bu? Kan umroh belum dibuka, mahal lagi. Kata Ustadz Cepi, sholat subuh berjamaah, nongkrong di sejadah sampai matahari terbit, berzikir kepada Allah, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Apa kata suami ibu? Kalau gitu besok bapak ikut umroh bareng-bareng ibu. Tuh ya, kan berdua di sejadah itu. Udah capek nih sholat, udah capek ngaji, tapi masih pengen cari pahala. Ada yang mudah untuk umat Muhammad. Kalimatani khofifatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani inda rahman, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah hil azim. 2 kalimat kata Nabi, ringan diucapkan, kemudian tapi walaupun ringan berat dalam timbangan amal dan dicintai oleh Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah hil azim. Gak nyampe 5 menit ya pengucapannya juga. Oleh karenanya Bapak Ibu, malam ini kita memperingati Maulid Nabi ini. Ada bunga uang ya, kemudian kita bawa tumpeng ya, kue-kue dan lainnya. Ini semata-mata adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran junjungan kita, Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nikmat terbesar lagi yaitu karena kita oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ungkapan rasa syukur ini bisa kita aplikasikan dengan tazidul mahabbah, yaitu meningkatkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi. Kemudian bil i'tibar, kita berusaha belajar sedikit demi sedikit untuk mencontoh Nabi. Dan insya Allah janji Nabi akan disampaikan kepada kita. Man adoma maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiran aku, barang siapa yang memuliakan kelahiran aku, barang siapa yang banyak membaca sholawat kepada aku, maka aku akan memberikan syafaat kepada orang itu pada hari kiamat yang akan datang. Mudah-mudahan Bapak Ibu walaupun sedikit disampaikan tentang baginda Nabi, karena kalau kita bercerita tentang baginda Nabi tidak akan ada habisnya ya. Beliau itu adalah lautan yang tidak pernah bertepi, hamparan pasir yang tidak pernah berujung. Dari dulu sejarah kehidupannya dicatat, bukunya bukan hanya ratusan, sampai ribuan, sampai sekarang belum tamat-tamat juga. Tiap kiai, tiap ustadz bercerita tentang baginda Nabi, pasti ceritanya itu berbeda-beda. Itulah baginda Nabi. Tapi walaupun sedikit, ini adalah bukti mahabbah kita, bukti cinta kita kepada baginda Nabi. Mudah-mudahan oleh Allah kita dijadikan sebagai umat Nabi, umat yang disayang oleh Nabi, umat yang dicintai oleh Nabi, dan umat-umat yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi di hari kiamat nanti. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan bersama-sama berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala
untuk kita semua yang hadir di sini, saudara-saudara kita yang tidak sempat hadir, wabil khusus untuk keluarga besar Banten, Batam, Kepri, ya. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat, dimudahkan rizki, dijauhkan daripada segala macam musibah dan bencana, segala hajat, keinginan dan cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mohon doa untuk Bapak Nano Bayu Laksono bin Sani yang insya Allah beliau besok akan menjadi kandidat dalam pencalonan kepala desa, lurah kepala desa Pak Haji. Kepala desa ya, lurah, tapi bukan di Batam, di Banten sana. Ya, nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik kepada beliau, hajatnya, keinginannya, rencananya, cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan untuk saudara-saudara kita, mungkin ada yang sedang sakit, mendapatkan musibah, semoga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesabaran, diberikan ketabahan dan cepat-cepat disembuhkan. Kemudian kita ingin berkirim doa juga untuk almarhum almarhumah, orang tua kita, ayah bunda kita, karuhun kita, ya, leluhur kita yang sudah mendahului kita menghadap Allah. Semoga di alam kuburnya mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah, diterima iman Islamnya, diampuni dosa-dosanya, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk doanya kita mohon kesediaan guru kita, Bapak Imam kita, Yai Haji Hafrizon, kepada beliau dengan segala hormat dipersilahkan. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan dilaporkan ke polisi. Ilalikau ma'asalamah, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada guru kita Kiai Haji Hafrizon dengan segala hormat kami persilakan. Untuk kesempurnaan majelis kita ini, mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan hajat dan niat kita bersama, acara yang sudah kita laksanakan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa meningkatkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan na'imdin, hamdan namidin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi likal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sallimna wal muslimin wa'asimna wal muslimin wa'asimna wal muslimin warhamna wal muslimin wa'afina wal muslimin wasturna wal muslimin wansurna wal muslimin wa farij 'anil muslimin farajan ajilan ya arhamar rahimin. Allahumma zaltal maghfirata wassalama wal baraka wal hidayah wasiha wa khususan alil bait thumma ilayna hadhihi al jamaah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum waj'alil jannata maswahum
اللهم لكن حجتهم وثبتهم بالقول الثابت اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم قضِ حاجاتنا وآتنا ما آتيت عبادك الصالحين اللهم قضِ حاجاتنا وآتنا ما آتيت عبادك الصالحين اللهم انصرنا إخوان المسلمين اللهم انصرنا إخوان المسلمين اللهم انصرنا إخوان المسلمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ارفعنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر واشرف المختلفة والشدائد والمهن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وقنا عذاب النار صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم ومنكم تقبل يا foto jali dia, kirim foto jalinya. Allah